Aku nista ngoyoworo kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman medhek rumangsa laku nista ngoyoworo kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ketemu lagi di channel Kamet Ledek. Malam ini kita akan mengungkap kasus pelecehan anak di bawah umur ya. Kalau istilah kerennya apa itu ya? Pedofil ya. Saya rasa iya itulah pedofil. Ini yang akan kita coba dari sisi goib. Ada saudara tersebut ada kecenderungan ada gen itu kecenderungan beliau itu laki-laki sih, tapi ada sifat kewanitaannya, keperempuan juga gitu. Makanya ada mereka sempat terjadi kasus pelecehan anak-anak ya, entah itu santri. Ini kebetulan beliau ini punya pondok ya di kampung itu. Ini di Jawa sana ya kasusnya. Di daerah Jawa Tengah. Beliau punya pondok ya. Pondok itu beliau mengajarkan hafiz ya, hafal Quran gitu. Ya santrinya tuh kebanyakan ya masih anak-anak ya, bawah umur SMP, SMA gitu. Nah, laki-laki atau perempuan gitu. Nah itu tempo hari sekitar bulan Maret kalau nggak salah, Februari atau Maret 2025 itu sempat terjadi pelecehan terhadap santri-santri tersebut, sempat mencuat juga. Makanya malam ini kita akan menggali, menelusuri apakah itu dikategorikan suka sama laki-laki atau perempuan, atau anak itu memang hiperseks gitu. Karena kasusnya itu bukannya laki-laki aja yang di pelecehan seksual, perempuan juga di bahasanya itu juga mereka mau gitu. Nah kita akan mengungkap sisi goib yang mengetahui di jasadnya itu sebenarnya itu di dalamnya itu apa, sampai ada bisikan-bisikan ke situ. Karena dengan beliau ini merintis jadi pondok itu kan bukannya setahun 2 tahun ya, mungkin berpuluh-puluh tahun gitu. Dengan adanya kasus pelecehan terhadap santrinya kan secara otomatis hancur yang mereka rintis selama ini ya. Nah itu kita mau ambil dari sisi goibnya, sebab musababnya itu apa kok bisa terjadi begitu. Cuman ini hanya mediumisasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini hanya untuk jadi pengalaman lah, jadi pelajaran. Ya pelajaran. Jadi pelajaran untuk kita semua, supaya hidup ini ya harus hati-hati ya.
karena bisikan ujian, cobaan itu selalu menghampiri kita. Untuk itu kita mohon doanya sahabat-sahabat kami Budek dimanapun Anda berada, mohon dukungannya supaya proses mediumisasi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Untuk itu langsung kita mediumisasi, kita ditemani Pak Didi ya, ini selalu yang menemani kita untuk proses mediumisasi yang ada di channel kita. Oke, untuk itu kita langsung aja. Assalamualaikum ya malaikat yang ada di tasbih asma, dengan izin sang yang percaya nirwana, tolong minta dibantu dibentengi radius 500 meter dari lokasi ini, dari penyusup-penyusup yang ingin mengacaukan proses mediumisasi ini, dan tolong minta dibantu malaikat dibentengi kami dan mediumisasi ini supaya tidak bisa tersusupi dari goib-goib yang ingin mengacaukan proses mediumisasi, dan tolong minta dibantu tidak bisa mewaruh sukmanya mediumisasi. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya malaikat yang ada di tasbih asma, dengan izin sang yang nurjaya nirwana, tolong minta dibantu ditarik goib yang saya maksud, yang bernama yang ada di bayangan saya, yang mengetahui goib yang terkuat yang ada di jasadnya, yang saya sebutkan di atas, ketarik ke tangan saya. Goib yang terkuat saja yang ketarik ke tangan saya yang ada di jasadnya. Allah. Wow. Minta dibanding, protek, tidak bisa kemana-mana, cuma bisa duduk di sini lah. Jika menyerang maka otomatis balik dengan otomatis menyerang ke jasadnya sendiri. Allah. Sangat full menguasai jasad mediator Allah. Goib yang terkuat yang saya maksud yang ada di jasad, jika penyusup-penyusup otomatis kepada Allah. 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 Menguasai jasad mediator full. Allah. 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 Selamat malam. Selamat malam. Panjenengan sebangsa apa? Gondoruo. Gendruwo. Tadi posisi di mana panjenengan? Saya ada di belakang tubuh yang kamu tarik. Panjenengan ini yang terkuat bukan? Saya yang terkuat. Yang terkuat? Ya. Gini, saya mau tanya-tanya. Panjenengan bisa ini menjelaskan tidak itu soal
saudara yang saya cari tadi. Soal Ya, yang saya maksud saya itu. ya saya tahu dengan masalah itu. Hmm, Masalah itu sudah lama. iya betul. Karena terlalu sifat manusia tamak terus. Selalu kekurangan. Dan terus menagih. Sampai titik temunya. Kehancurannya. Enggak, panjenengan tuh di belakangnya atau di mana? Saya di belakangnya selalu juga ikut menempel, mempengaruhi. Emangnya di jasad itu yang kamu tempel itu banyak atau panjenengan sendiri? Banyak sekali datang dan pergi. Datang pergi ya. Panjenengan saya tadi narik yang terkuat, Iya. betul? Panjenengan terkuat. Saya yang sering mengiringi dan mengikutinya. Saya ingin menghancurkannya. Oh gitu. Panjenengan tahu ceritanya itu, kejadian itu? Semua saya yang pengaruhi, saya tahu. Maksud pengaruhnya gimana? Ya, pengaruhin pikiran buruk kepadanya. Dan saya mendapatkan tempat yang layak, cocok bagi saya. Gitu. Karena dia wataknya memang seperti itu. Selain bujukanku dengan halus, paksaan pun ada yang dilakukannya. Maksudnya gimana? Memaksa. Iya. Menghancurkan masa depan. Memang panjenengan kepentingannya apa kalau bisa menghancurkan itu? Dikasih apa? Saya tidak ada yang ngasih, tapi tugas saya biar tingkatan saya pun menaik. Gitu. Seperti di bangsa kalian terlihat di luar dipuji-puji, tapi tidak tahu dalamnya seperti apa. Oh, panjenengan yang di jasad itu ya, yang akan selalu menemani. Kulit halus, dalamnya hancur. Itu paling senang kami menempatinya. Gitu. Dia baru apa tuh sekarang? Dia masih, panjenengan masih nempel di situ? Di badannya masih sekarang? Masih di tempat yang luas lebih banyak, ini malah saya senang. Gitu. Gitu. Itu sudah lama atau memang itu? Dia ini kan ada kecenderungan ini ya. Kecenderungan itu sebenarnya tidak banyak, tapi apa yang dilihatnya lebih buruk dari pandangan orang. Hayalannya lebih buruk dari yang orang lihat. Itu yang mempengaruhinya juga. Ditambah kami ini memang tugas kami untuk menghancurkan manusia seperti beliau itu. Sejak umur usia kapan panjenengan di jasa? Saya belum terlalu lama untuk mengikuti ini, tapi semenjak hatinya terasa terlihat busuk di bangsa kami itu lebih wangi. Gitu. Setiap penciuman kami itu lebih cepat. Kan biasanya kan gini ya, biasanya ini biasanya ya, kalau ada anak yang kecenderungan laki-laki suka sama laki-laki itu biasanya kan itu saya kan memang, tapi semua itu bisa direm dari bangsa kalian. Gitu. Tapi kalau tidak, semuanya ditambah kami lebih cepat. Gitu. Memang dari sononya memang ada kecenderungan begitu ya. Ada keinginan seperti itu. Tapi tidak terlalu ini ya. Tapi dari teknologi bangsa kalian itu mempengaruhi sekali. Banyak yang dilihatnya. Itu akan menjadikan tambah seperti darah daging juga. Bakatnya akan bertambah. Kamu caranya ini bisikin gimana? Lewat apa? Pikirannya mudah sekali.
kadang serius, kadang lengah, kadang serius. Itu kami mudah mempengaruhinya. Sudah saya katakan, kalau bau busuk di bangsa kalian itu wangi di bangsa kami. Auranya, Oh gitu. aura busuk itu di bangsa kami wangi sekali. Gitu ya. Jadi apa yang dilihat di luar beda dengan di dalam itu ya. Wangi di bangsa kalian belum tentu diwangi di bangsa Banyak kami. ini penyusup-penyusup yang mirip lah sifatnya ya. Ini ingin ya nafsu lah ya. Kan Tuan Panjenengan sering ketemu saya, Panjenengan nggak tahu ini, nggak lihat saya. Dia itu setiap tahu, tapi saya tidak bisa mendekat. Saya saja tidak bisa mendekat. Tapi dia yang kebangsatan seperti tidak betah. Bila bertemu seperti orang-orang kalian itu, selalu masa panas dan banyak alasan untuk pergi cepat. Oh gitu. Panjenengan wujudnya seperti apa itu? Wujudnya Panjenengan itu? Tinggi, besar, rambut saya panjang. Kalau gini, Panjenengan saya tawarkan gimana Muslim? Nggak usah ini nanti. Tapi saya masih betah ya. Masih betah ya nanti. Saya lebih senang melihatnya seperti ini. Masih senang dengan itu. Saya tahu dia sekarang seperti ingin kembali seperti orang baik. Saya akan terus goda. Dia mencoba menjadi orang yang baik. Di dalamnya sudah terlambat. Seperti terkukul. Intervensi ya. Sekarang dia terkurung seperti itu ya. Oh ya gini saya tawarkan Muslim ini. Kalau tidak ya Panjenengan saya paksa keluar dari jasa itu ada dua pilihan, tapi saya tidak maksa. Panjenengan sudah saya tarik ke sini, Panjenengan saya sudah punya firasat saya ditarik sini. Pasti petaka bagi saya. Pasti kan sudah tahu Panjenengan. Ya, kan kali ya bertanya itulah yang kejawab. Ya, gimana menurut Panjenengan? Konsekuensi saya apa? Konsekuensinya Panjenengan nanti lebih baik. Tak kasih tempat yang lebih. Tapi saya tidak seperti bangsa kalian. Gitu. Dilihat baik tapi tidak baik. Ya, nanti di alam Panjenengan. Saya tidak mau seperti itu. Nanti Panjenengan bisa kelihatan, bisa punya pasukan, bisa punya tempat yang layak. Derajat Panjenengan nanti jadi raja di pasukan Panjenengan. Kalau Panjenengan mau, saya tidak paksa. Panjenengan pasti kan sudah tahu ini beberapa bulan yang lalu akan mau ditarik ke sini. Kira-kira Panjenengan tahu tidak? Merasakan tidak kalau mau ditarik ke sini? Ya, saya sudah tahu resikonya. Suatu saat memang seperti itu. Saya lihat juga di bangsa kami sudah banyak yang menjadi pengikut beliau. Panjenengan sudah tahu berarti? Iya, saya tahu. Sudah saatnya inilah Panjenengan sekarang bersama jamaah beliau. Itu. Tapi saya tidak akan disiksa. Ya, kalau Panjenengan ini nggak akan disiksa kalau Panjenengan mau jadi Muslim. Tapi saya ada ikatan. Ada ikatan. Ya, nanti kita putus dulu ya. Ya, coba saja. Assalamualaikum ya malaikat yang ada di tasbih Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Tolong minta dibantu ikatan-ikatan dengan iblis sampai yaumul kiamat, keilmuannya putus secara otomatis. Allah semuanya putus keilmuannya
semuanya perjanjian sampai yaumul kiamah sama aja sama iblis Allah. Putus, tidak tersambung lagi Allah. Semuanya putus. Ya menghalang-halangi semua putus semua Allah. Allah. Semuanya tidak tersambung lagi sampai yaumul kiamah. Semua keilmuan tidak bisa diterobos lagi dengan jin, iblis sama aja jin. Tertutup otomatis Allah. Allah. Lebih bebas. Bebas kan? Ya, tidak terbelenggu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nanti ilmunya nanti akan dirubah semua akan putus semuanya jadi nol, jadi upgrade nanti jadi pasukan beliau, jadi jamaah beliau nanti ilmunya akan beda. Jadi sebelum kita pancingan muslim, ya kalau mau masuk muslim kita harus ikrar dulu, kita harus baca syahadat dulu ya. Tuntun saja. Ya, monggo tangannya kita ulurkan ya. Ikutin saya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk nanti paling dalam. Tidak ada tambal Allah. Tidak bisa ingkar. Jika ingkar maka otomatis meledak masuk ke neraka Allah. Amalnya masuk, itu baca masuk. Sholawat masuk, semua masuk, ditanya semua ilmu masuk dari sang yang ngerjain mana masuk ke dadanya. Semakin dalam Allah. Allah. Berubah wujudnya, diberubah semuanya jadi pakai sorban, jadi tampilannya lain, tapi gagah. Gimana sekarang? Lebih sejuk, lebih bersih. Dia ada keluarga nggak panjenengan di situ? Oh sendiri? Ada pasukan? Ditarik semua itu yang ada di jasad, yang sampah-sampah yang selama ini panjenengan itu di jasad itu, di bapak yang saya maksud itu tadi, yang panjenengan tumpang itu, semuanya dibersihkan semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Semuanya ditarik semua yang bikin pikiran-pikiran, merusak pikiran-pikiran yang di hatinya, semuanya ditarik semua. Allah. Semuanya tanpa terkecuali jadi bersih semuanya. Sudah. Memang di jasad itu panjenengan sendiri atau iya? Saya. Ada yang lain? Yang lain datang dan pergi. Oh, jadi yang menatap panjenengan tidak menempel seperti saya. Ya gini, ini sementara panjenengan nemeni bapak itu dulu ya. Ya nanti tetap panjenengan kalau mau saatnya mau amalia ngaji ya monggo, di situ ada. Ya.
majelis juga. Yang terdekat situ ada. Ya. Itu di Banyu Biru gabung dengan Ki Ageng Banyu Biru ada. Nanti rumah panjenengan, ibadahnya panjenengan ada istanahnya untuk berjuang secara goib. Panjenengan jadi kelihatan ada semua. Dengan mau makan itu di dada itu amalan-amalan panjang bisa digunakan semuanya di situ. Keilmuannya, pusakanya, senjatanya semua lengkap. Dengan nggak minta di situ ya. Allah, istananya megah, masjidnya megah. Diajak semua golongan-golongan panjenengan, ya. Sudah saatnya panjenengan. Zamannya sudah akhir. Panjenengan ya termasuk dapat hidayah itu panjenengan tarik ke sini. Ini menurut saya, ya. Lebih baik ikut pasukan beliau itu tidak segampang yang dibayangkan gitu. Walaupun di depan mata juga kalau nggak ada dapat hidayah itu dapatnya harus dicari gitu. Jadi panjenengan sudah didatangkan ke sini itu sangat keberuntungan panjenengan. Ini menurut saya itu. Ya. Kadang kelihatan sekali itu bahwasanya itu yang akan jadi panutan nanti sangu di akhir zaman, sangu di akhirat nanti. Tapi kalau mereka tidak mencari, hidayah itu juga tidak akan kelihatan walaupun di depan mata. Disitulah panjenengan termasuk beruntung gitu. Terima kasih. Saya hadirkan ke sini. Ya, saya gabung sama Ki Ageng Banyu Biru berjuang ke sana. Tahu kan Ki Ageng Banyu Biru? Ya. Jadi kelihatan dengan gabung ke sana berjuang sama-sama. Kita sama-sama berjuang dengan cara panjenengan secara di alam gaib. Ini salah satu berjuang juga kita. Saya proses mediumisasi membersihkan saudara ini salah satu berjuang juga dengan cara kemampuan masing-masing berjuang. Dia tidak harus begini begitu. Ini niat kita membersihkan saudara kita yang kena kasus pedofil ya. Ini salah satu berjuang juga kan gitu. Karena dengan bisa menyelamatkan dari saudara tersebut juga bisa kita berjuang mengislamkan jin yang selama ini mendampingi beliau itu. Mendampingi itu ya ingin mencelakakan itu. Memang mereka ada jalur sampai ke iblis sama ke Azazil sana. Kalau mereka bisa menjerumuskan seperti ada kejadian kasus-kasus mereka itu santri-santrinya sempat jadi kena pelecehan itu mereka akan naik derajatnya, keilmuannya akan naik. Tapi beliau tidak tahu jin-jin tersebut karena di gaib juga mereka ditipu juga sebenarnya. Begitu, iya kan? Menurutnya benar itu kan, tapi salah. Karena di Quran kan juga disebutkan juga jin dan manusia kan untuk menyembah. Karena mereka ada punya kekuatan ya mereka ada di belakangnya. Ada bantuan dari iblis itu. Panjenengan tahu itu. Panjenengan sudah muslim, bisa menceritakan kejadian selama panjenengan di jasad itu. Kok bisanya itu dilecehkan, yang laki juga santrinya, yang perempuan juga dilecehkan, itu gimana prosesnya? Yang panjenengan tahu. Itu memang di luar sebagai pandangan kalian. Tapi di dalamnya juga ada kebobrokannya, mudah sekali digoda oleh bangsa kami. Seperti zaman-zaman sekarang yang dia lihat itu. Itu mempengaruhi sekali cepat masuknya. Ya, selain ingin mencoba merasa dirinya dipandang orang akan aman-aman saja. Ya, betul. Tapi padahal itu menjebaknya. Itu sekali dan akhirnya ketagihan. Itu sifat kalian. Sifat di bangsa kalian itu yang selalu merasa kurang, selalu ingin terus dan terus. Sekarang ya sudah ada penyesalannya, menangis, berzikir di tempat yang salah. Oh gitu ya. Kalau sekarang dulu dia seperti ini mungkin tidak terjadi. Memang ada kecenderungan beliau itu suka dengan laki-laki atau bagaimana? Itu semuanya godaan. Godaan ya. Memang keinginan itu mencoba itu selalu. Panjenengan yang ini bisik-bisik itu. Ada hal yang lain lagi ya toh? Ya,
Di samping tidak bisa menahan nafsunya. Hmm. Di bangsa kalian sudah saya katakan, di luar dipandang bagus, di dalamnya belum tentu. Iya. Keburuk-burukan dari masing-masing individunya. Kalau dia masih kuat, tidak akan terjadi. Harusnya kan kuat ya, mereka kan tahu Ya. ilmu syariat ya. Itulah semakin kuda. Jebol ya. Sudah saya katakan, bangsa kami itu derajatnya akan saya timpalkan lagi. Satu, tidak, nanti akan datang lagi yang lain. Jadi kalau jenengan bisa membisikin itu berhasil, ya derajat panjenengan tinggi kan Ya, di insya Allah. mata goib yang Tapi kemarin. sekarang saya lihat sudah banyak yang mau mengurusnya untuk membantunya. Oh, gitu. Ya, setidaknya pengurangan dari masa dia yang dikurung sekarang. Oh, maksudnya pengurangan masa Ya, tahanan gitu. masa tahannya. Oh. Lagi sibuk lagi diurus. Mudah-mudahan bisa. Mungkin dengan hati beliau yang sekarang sudah kembali seperti fitrahnya. Setelah dihancurkan, itu akan timbul rasa kembali seperti muda. Ya, alhamdulillah ya, ini masih diingatkan ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya, Allah masih sayang sama beliau gitu ya. Ya, kalau memang tidak sampai ketahuan sampai nanti ajal menjemputnya kan malah repot. Itu lebih parah. Nah, ini kan jadikan pelajaran, jadi supaya introspeksi. Artinya Allah tuh masih sayang sama beliau. Ya, betul. Ada yang disampaikan lagi? Ya, untuk bangsa kalian juga. Jangan melihat kulitnya saja. Itu ada kebalikannya. Baik belum tentu dalam. Jahat pun belum tentu. Iya. Jahat semuanya. Memang soal soal hati itu masing-masing tidak tahu. Kadang-kadang di luarnya kelihatan baik, tapi di dalam sini segumpal darah ini, nah hati ini kadang orang tidak mengetahuinya dan hakikat sebenarnya tidak tahu. Itu yang dimaksudkan goib tersebut begitu. Jadi orang jangan dilihat luarnya saja, itu belum tentu itu. Ya itu aja, nggak ada yang disampaikan lagi. Ya seperti yang lain-lainnya apa hasil yang kita dapatkan ke dalam tubuh. Itu juga mempengaruhi makanan yang kita makan. Makanan juga ya membentuk ya karakter, membentuk karakter kita yang menjadi baik bisa menjadi buruk. Itu kan panjenengan kan sering ketemu saya kan kalau saya pas pulang ya pas mudik itu saya sering ketemu sama beliau ini. Saya tidak berani mendekat. Nggak dekat ya. Tidak. Tapi kalian bisa lihat sendiri kan. Kalau dia juga tidak betah untuk duduk berlama-lama. Nggak tenang ya. Ya. Walaupun mendengarkan ucapan atau ocehan kalian, tapi hanya pintas lalu saja. Karena tidak seperti ada dinding pemisahnya. Saya di hati itu berontak itu ya. Nggak nyaman lah. Tidak nyaman. Ya, itu. Ini ada kasus pedofil kejadian sekitar bulan Maret itu salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi kronologisnya ada santri berapa orang ya kemudian sempat dilecehkan itu sekitar 11 orang, bukannya sedikit. Itu termasuk laki-laki dan perempuan itu. Tapi sekarang masih ramai. Masih ramai. Jadi perbincangan masyarakat. Oh, di sana masih perbincangan ya. Tapi rumah itu sudah kosong. Sudah tidak ditempatin lagi. Oh, yang pondoknya itu. Ya, dan rumahnya juga sepertinya sudah pergi. Maksudnya yang pergi? Yang menunggu di rumah. Itu kan istrinya sama anak-anaknya. Iya, sering. Kebanyakan di luar. Seperti kan tidak betah lagi di situ. Ya dibantu dibersihin lah sekalian. Itu tugas panjenengan. Ya. Ya, dibersihin. Dinetralkan lagi. Keilmuannya tuh di dada tuh jadi kelihatan. Pakai ilmunya ini panjenengan. Allah. Bersihin. Walau sudah di garis kuning. Sudah ada. Oh, Prisland. Ya. Ya di pondoknya, rumahnya kan tidak. Ya, tapi tetap ingin ada saja orang yang masih lebih kekeh untuk menghancurkan. Oh gitu. Ya itu kan iblis juga. Sama. Ya panjangan sana dibersihin supaya dinetralkan lagi. Supaya orang-orang itu enggak netral. Ya, tapi akan lama berkas
keras itu. Ya enggak apa-apa yang Ya, penting udah dibersihkan. Karena efeknya itu lebih parah. Ya dampaknya memang betul-betul dahsyat sekali. Semuanya. Karena beliau kan termasuk ulama ya, ulama di kampung dan desa-desa yang ada di sekitarnya itu. Apalagi di Jawa itu satu ada informasi itu langsung menyebar, itu cepat sekali itu. Walaupun tidak di media diekspos ya, itu antara mulut ke mulut langsung nyampe. Saya tuh kemarin itu tahu tuh ada yang nelpon ya orang kampung itu nelpon ke saya gitu bahwasanya si A begini sudah tahu belum. Saya langsung ini ya apa kok bisa gitu ya, ternyata ya semua tuh bisa gitu, semua tuh hidup tuh bisa bolak-balik ya gitu. Semua hidup kita ini bisa bolak-balik, makanya kita selalu istighfar, selalu bersyukur pada Allah, selalu mohon perlindungan sama Allah. Kita ini hidup ini selalu dibolak-balikkan sama keadaan gitu. Nah, kita harus selalu iman kita ditingkatkan, walaupun kita fluktuatif ya, tapi ya selalu kita mengingat asma Allah seluruh zikir. Insya Allah itulah bentengnya, benteng kita ini ya. Jadi ada kondisi apapun, insya Allah kita akan terbenteng. Itu aja ya. Ya, satu lagi. Apa itu? Dalam setiap langkah itu harus dipikirkan. Apa itu? Setiap apa yang kita mau perbuat, Ya, perbuatan resikonya harus ditanggung. Seperti sekarang yang menderita itu anak-anak, istrinya, ya kan itu. lebih parah dari dia yang dikurung. Dampak sosialnya tuh yang Di menanggung. masyarakat selalu dicemooh. Iya, karena kan hidup kita ini bukan sendiri lagi, sudah ada anak udah besar semua, ada istri. Ya dia selesai sudah, tapi anak-anaknya menanggung gitu banyak. Efeknya ke situ. Itu lebih berat lagi. Iya itu namanya apa tuh sosial ya, namanya apa itu tahanan sosial begitulah, itu lebih dahsyat lagi. Oke, itu aja. Ya, itu saya kira. Terima kasih. Panjenengan nanti itu ya yang saya pesan tadi ya, panjenengan dampingi beliau dulu ya. Tapi terus tetap panjenengan ini ya nanti gabung dengan majelis yang terdekat situ ya. Tapi panjenengan tetap dijaga beliau dulu ya. Terima kasih ya. Monggo, salam dulu. Saya izin pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Alhamdulillah, proses mediumisasi malam ini berjalan dengan lancar dan hasilnya ternyata memang tidak saya bayangkan ya. Pikir prediksi saya itu iblis, ternyata itu hanya suatu jin genderuwo yang ada di selalu membisikin beliau kemanapun mereka pergi, ya intinya ingin ingin berbuat yang tidak baik lah, intinya begitu ya, merusak, menghancurkan beliau ya karena ujiannya kenanya yang lemah di situ, makanya terjadi kejadian yang seperti yang kemarin, pelecehan seksual di situ. Untuk itu itulah hasil dari proses mediumisasi malam ini. Jadikan pelajaran kita semuanya supaya kita selalu waspada, selalu zikir dalam hati, selalu mengingat asma Allah, karena dunia sudah semakin panas. Untuk itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu Pak ya. Berat itu.